Anda di rumah, kami bekerja, ya kan? Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Thank you banget nih udah diundang. Aku nih kerjanya setiap hari tuh undangin konco buat ngobrol, mengisi waktu di rumah aja. Mengisi waktu di rumah. Oh ya, enak ya, work from home ya. Iya, work betul. from home. Soalnya kalau jalan-jalan kan malah nggak mendukung pemerintah, Mbak. Iya, betul. Anda di rumah, kami bekerja, ya kan? Betul. Luar biasa nih dedikasi para dokter dan para medis. Mbak Lia, thank you banget Ya, terima sebelumnya kasih. udah mau ngobrol nyempetin waktu, walaupun waktunya sangat terbatas. Mbak Lia kan sekarang jadi Wakil Direktur di Rumah Sakit Ketileng yang jadi rujukan pasien COVID di Semarang. Betul. Itu banyak banget teman-teman yang sebenarnya pengen ngerti, Mbak. Pengen ngerti itu gini. Memang info ini sekarang ini kan banyak banget. Banyak yang serem juga, gitu kan? Banyak yang serem juga. Nah, sebetulnya yang mungkin orang awam nih pengen ngerti, pasien COVID itu sebetulnya tuh resiko terbesarnya apa sih, Mbak? Maksudnya itu ada sing masih cuek sampai sekarang, masih ada yang orang-orang yang masih berani, maksudnya bukan karena mereka terpaksa harus bekerja itu, tapi masih berani ngumpul-ngumpul gitu kan. Ada yang cuek, tapi ada juga yang sangat ketakutan alias parno kan. Nah, sebetulnya kalau dari sisi medis itu risiko terbesar pasien yang kena COVID itu apa tuh, Mbak? Jadi sebenarnya kalau orang kena COVID-19 itu outcome-nya dua. Misalnya dia sudah sakit kan, outcome-nya adalah satu sembuh, yang satunya ya meninggal, ya outcome-nya. Jadi bukan semuanya yang kena COVID itu akan meninggal, kan tidak. Dan yang meninggal itu kan cuma sekian, kira-kira 3% ya, tergantung. Ada yang di Italia mungkin dia sampai 5-10%. Kalau di Eropa, kalau di Amerika beda juga. Terus yang di Indonesia juga kita karena yang dilakukan yang dilakukan sampel, yang diambil sampelnya itu hanya tidak banyak, tidak seperti di Singapura. Jadi kelihatannya kita banyak di sini. Betul. Ya, kasih Mbak. Kelihatannya banyak di sini yang menderita, maksudnya secara prosentase. Nah, tapi jadi intinya dua itu, jadi sembuh atau meninggal. Nah, yang meninggal itu kan persentasenya kecil banget, dan itu hanya pada orang yang mempunyai komorbid. Komorbid itu misalnya dia punya sakit diabetes, kemudian punya hipertensi, atau ada yang misalnya yang masih muda memang ada, tapi karena dia juga menderita DHF, DB. Ada pasien dengan menderita DB, terus dia kena COVID, jadi double-double. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi kan kebanyakan itu 90% lebih itu hidup. Nah, hidup ini karena mereka punya daya tahan tubuh yang cukup baik. Jadi sebenarnya kita boleh waspada, harus waspada, tapi jangan panik gitu. I see. Nah, ini banyak juga gini, Mbak, yang saya amatin gitu ya. Banyak orang-orang tuh yang katakanlah kayak semacam memberikan hukuman sosial dalam tanda kutip kalau tahu ada orang kena COVID itu kayak seolah kan dijauhin gitu kan. Padahal faktanya kalau saya sih mikir logikanya gitu ya. Dokter dan para medis, perawat itu kan malah justru bukannya dia langsung face to face terus kan gitu kan. Nah, itu sebetulnya tuh yang terjadi sebenarnya gimana sih kita supaya bisa mencegah gitu atau kita aware gitu, waspadanya gimana sih, Mbak? Ya, sebenarnya gini, kita kan nggak tahu ya di luar sana itu banyak juga orang yang sebenarnya tidak mengakui atau tidak tahu dirinya itu carrier, membawa, tapi berinteraksi dengan kita kan nggak tahu. Nah, ada orang yang sudah misalnya ini dicurigai PDP atau ODP. Nah, terus habis itu kita atau lagi yang konfirmasi positif, terus kita jadi parno, jadi takut gitu. Justru kalau orang yang sudah terkonfirmasi positif kan sudah kita lakukan terapi. Nah, kalau yang di luar sana itu mereka kan tidak bergejala, tapi sebenarnya mereka mungkin saja mereka itu sedang membawa penyakit itu. Jadi
Justru yang harus kita sekarang ini lakukan adalah pencegahan. Pencegahannya itu satu, cuci tangan, selalu cuci tangan. Saat kita misalnya habis memegang sesuatu yang di tempat umum, misalnya kita misalnya ke supermarket nih, ada meja itu kan untuk di kasir, nah itu kita pegang, nah itu kita jangan lupa cuci tangan. Nah kalau kita belum cuci tangan atau belum pakai hand sanitizer, jangan pegang mata dan mulut. Karena itu port di entry-nya. Nah, jadi satu mencuci tangan. Kemudian yang kedua kita harus memang social distancing, jaga jarak. Karena kan dari penelitian menunjukkan bahwa itu berasal dari droplet. Bisa droplet, bisa mikro droplet. Ada juga kan yang kalau dari ngomong tuh ada mikro droplet yang sebenarnya dalam lebih dari 20 menit dia masih ada ngambang. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi ada juga yang bilang itu aerosol, jadi udara. Itu juga masih belum jelas seperti apa, cuma dari WHO itu menyatakan bahwa itu droplet ya. Jadi kalau droplet kita memang harus menjaga jarak, makanya sekitar 2 meter. Kecuali kalau kita misalnya si pasien itu bersin, itu bisa sampai 3 meter kan. Nah, asalkan kalau makanya yang pasien-pasien yang batuk, yang pilek, yang bersin itu harusnya pakai masker, dengan itu kan mencegah. Nah, jadi yang kedua itu social distancing. Tadi yang pertama dari cuci tangan, terus yang kedua social distancing, dan yang ketiga itu kita jangan pergi ke daerah transmisi yang sudah jadi transmisi lokal. Jadi misalnya di situ sudah ada yang confirm positif di daerah itu, ya jangan pergi ke situ. Kita kemudian yang keempat yang paling utama tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi harus fit, itu kita harus fit supaya meskipun si virus itu mungkin kita kena dalam jumlah kecil, itu tidak sampai membuat kita sakit. Mungkin teman-teman sudah tahu kan ada yang namanya killing doll ya. Jadi anak-anak itu virus ini unik. Jadi dia dia mungkin dibawa oleh anak-anak tapi tidak menyebabkan anak-anak itu sakit. I see. Justru anak-anak itu begitu dia pergi ke kakeknya neneknya meluk dia. Nah, besok yang sakit kakek neneknya. I see. Ya, makanya kan di Italia itu, di Eropa itu mereka angka kematiannya lebih tinggi daripada di daerah Asia. Ya, di Cina misalnya atau di Singapura, karena di sana kan orang tua lebih banyak daripada anak-anak, jadi yang meninggal lebih banyak di sana. Jadi yang meninggal itu lebih banyak maksudnya orang tua di sana. Oh, oke. Jadi kalau boleh dibilang kalau anak-anak memang kemungkinannya kecil ya, Mbak? Atau gimana? Ya, jadi dari penelitian yang kemarin itu, dari hasil rekap, itu bahwa anak-anak kalau yang di Italia pun kalau usia kurang dari 9 tahun itu hanya kecil, 0, berapa persen sampai yang sakit ya. Mungkin kalau yang sakit itu bisa jadi karena dia ada penyakit lain, misalnya ada DHF atau dia ada bakteri, misalnya memang dia ada campuran itu. Jadi kalau anak-anak itu sangat kecil dia yang terkena untuk COVID ini. Jadi kita untuk anak-anak memang mereka harus tetap cuci tangan, cuma kita tidak perlu khawatir. Justru kalau kita ajak anak-anak kita ke rumah eyangnya, kan dari dia eyangnya nanti yang akan sakit gitu. Justru si anak-anak ini perantara ya malahan ya? Iya, perantara, dia kena tapi tidak sakit gitu. Yang akhirnya dia ke kakeknya, ke kakek neneknya yang usia lebih dari 60, nah terus mereka yang sakit gitu. Jadi intinya ya 4 tadi itu yang harus dijaga. Gitu. Tapi virus itu hanya bisa masuk melalui mata, mulut, hidung ya? Selain itu nggak mungkin bisa masuk ya, Mbak? Maksudnya misalnya... Ya, kecuali kalau ada luka. Nah, ada luka, misalnya di tangan nih ada luka, ada port di entry-nya. Nah, di mulut pun makanya kan disarankan juga kita harus banyak minum. Terus kita sering minum. Selain banyak minum, kita juga harus sering minum. Jadi kalau banyak minum kan, kalau semua virus itu begitu, kita harus menaikkan daya tahan tubuh kita dengan banyak minum. Terus kalau sering minum, misalnya nih sampai ada droplet masuk, misalnya nih sampai ke dalam mulut kita. Terus mulut kita alhamdulillah syukurnya tuh tidak ada karies, tidak ada yang luka, itu dia berarti di situ. Dan kalau kita langsung minum air putih, virus itu masuk ke lambung, ya mati. Sebenarnya virus ini kan mudah, ya. Jadi kita harus sering minum.
Misalnya pun itu dia masuk di lambung, asalkan dia nggak diserap di, misalnya ada luka terus terserap di situ, nah itu port entry-nya. Oh, I see. Wah, ini pencerahan luar biasa nih. Nah, sekarang gini Mbak, kan di Indonesia ini banyak yang masyarakat yang memang mau tidak mau harus bekerja. Maksudnya contohnya kita ngomongin ojol, ya misalnya kayak Grab atau Gojek. Kalau kita nih yang semua di rumah aja tanpa mereka juga kan kita juga repot kan. Kita mau belanja butuh mereka juga. Nah, untuk mereka itu sarannya gimana sih Mbak supaya mencegah mereka entah mereka kena atau mereka carrier gitu? Ya, oke. Berarti ya mereka harus pakai masker. Ya, dari mereka juga pakai masker, terus mereka juga harus sering cuci tangan. Terus kalau misalnya dia cuci tangan jangan megang-megang ini, semua sama. Misalnya biasanya dia ke pelanggan. Ke pelanggan itu dia nganter nganter makanan kan? Ngambil misalnya dia ngambil atau nganter lah istilahnya, itu dia jangan langsung, si ojol ini harusnya juga jangan langsung, atau dia pakai handscoon, atau meskipun dia sudah ngasih misalnya jangan sampai kena tangannya. Kalau kena ya dia ini kan kita nggak tahu dia ngasih barang itu ke orang, ternyata orangnya itu ODP gitu kan, kita nggak tahu. Jadi harus sering cuci tangan, pokoknya sama. Nah kalau kita juga menerima dari ojol itu ya sebaiknya dia taruh aja Pak di situ, atau kita ambil jangan kena tangan. Terus setelah itu ya dosnya itu kita bersihkan. Ya. Dibersihkan itu kan bisa dilap. Sebenarnya dengan lap biasa dengan sabun dia kan ini hilang ya? Hancur kan hilang selaputnya itu kan jadi terbuka. Nah, kalau sudah terbuka kan sudah lisis. Pada dasarnya itu virus ini kan dia tidak mungkin bertumbuh di tempat misalnya dia harus tumbuh, dia kan butuh tempat untuk inokulasi. Jadi di tubuh manusia atau di darah. Jadi kalau di sini dia nggak bakal berkembang biak. Paling ya ada satu. Kalau kita lap, jadi hilang, dia bersih gitu. I see. Ya gitu. Oke, nah terus lebih bagus mana sih? Ada yang nanya ini, kebetulan teman ada yang nanyain hand sanitizer tuh ada lebih bagus yang gel atau yang spray? Lebih bagus mana? Oh, itu biasa yang penting kandungan isinya aja, ada alkoholnya, itu yang penting. Sebenarnya kita paling bagus adalah cuci tangan. Ya, paling bagus cuci tangannya. Langkah cuci tangan tuh seperti ini, nih 20 detik nih, siku-siku, terus begini, nih. Oh gitu ya. Terus terakhir ini, nih seperti ini cuci tangan. Kalau kita di kesehatan ada ini ya, ini juga gitu. Terakhir ini ujung kukunya gini. Oh oke. Ya. Ya, jadi sebenarnya paling bagus ada cuci tangan di air mengalir. Terus ada sabun biasa pun sudah cukup. Iya. Biasa pun udah cukup. Biasa anakku kalau cuci tangan kan cuma gini-gini terus udah gitu. udah. Di sini aku suruh nonton. Nah, terus kalau soal desinfektan gimana, Mbak? Maksudnya apakah benar desinfektan tuh bisa membantu gitu? Apakah kita harus sering-sering nyemprotin desinfektan atau itu tuh gimana sih kalau desinfektan? Ya, jadi sebenarnya kalau desinfektan itu apalagi klorin memang kurang bagus untuk dihirup ya, jangan sampai terhirup. Karena dia bisa mengiritasi paru dan jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Jadi kalau misalnya kita khawatir di lingkungan itu ya sebaiknya jendela sering dibuka supaya terjadi sirkulasi. Jadi kalau ada mikro droplet yang dia tidak, misalnya ada orang batuk nih, gitu, terus ada mikro droplet itu yang 20 menit dia belum turun. Nah, kalau di ruangan tertutup dia hanya akan terbang-terbang di situ. Nah, kalau udaranya terbuka dia akan keluar. Nah, itu. Ya, jadi kalau yang terus ya itu satu kalau untuk ruangan, jadi nggak perlu disinfektan, itu tidak banyak, kurang bermanfaat. Terus yang kedua kalau di sini jadi dilap meja itu yang sering orang misalnya nanti ini kan misalnya saya ngobrol-ngobrol gini, meja ini kan berarti kan mungkin kena cipratan. Betul. Dilap. Terus pegangan pintu, pokoknya yang kita sering pegang aja. Pegangan pintu yang itu aja. Jadi kita di sini punya petugas
pengendali infeksi. Misalnya ada kamar ini habis dipakai untuk pasien infeksius. Tolong PPI melakukan tugasnya. Aja sudah ada SOP-nya ya. Yang dilakukan mereka itu cuma ngelap. Cuma ngelap-ngelap. Jadi kalau udara, yang penting sirkulasi udaranya jalan, ada exhaust, pintunya dibuka segala macam itu sudah. Terus yang itu dilap, lantai dipel, udah itu sudah clear. Udah aman ya. Oke. Jadi aman. Dengan ini kan sebenarnya orang harapannya bisa lebih persis lah. Mereka nggak asal sekedar tahu, karena informasi ini kan begitu banyak. Seringnya orang juga nggak baca bener, nggak tahu persis, asal forward gitu kan. Kita ketumpukan info ini banyak sekali saat ini. Kalau kita sebagai orang awam nih, kita orang awam, kan kita juga sama-sama ya di Indonesia ini kan kita ada yang petugas garda depan, otomatis para perawat, para medis, dan kita ini orang awam yang juga harusnya sama-sama bekerja sama kan. Tugas kita ini sebetulnya hanya cukup stay at home atau apalagi kalau untuk bisa membantu para medis, Mbak? Ya, oke. Jadi kami ini medis paramedis itu memang, saya tadi ada yang belum saya jawab yang pertanyaan. Jadi medis paramedis itu kita berhadapan langsung memang iya. Tapi kami kan memakai APD ya. Dan APD kami itu terstandar, oleh karena itu kita punya yang N95, kita punya juga masker surgical itu dipakai di rumah sakit. Tapi kalau teman-teman yang di luar cukup dengan masker biasa saja, itu sudah cukup. Kecuali kalau kita kan langsung berhadapan, apalagi kita di ruang isolasi. Jadi kita dengan APD lengkap, oleh karena itu kita juga cukup safe menghadapi pasien. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa. Kalau misalnya orang awam, kan kita juga harus bekerja sama medis, tugas. Apa nih gitu? Ya. Jadi kalau kita di sini kan mengobati, otomatis kita bertemu langsung, terus menyediakan tempat. Nah, kalau pasiennya banyak, kita kan juga kewalahan. Otomatis kita membutuhkan, jangan sampai ada lagi nih pasien. Atau pasien mungkin udahlah, pasiennya segini aja ya, jangan lagi. Kalau lagi bertambah kan kita tambah capek, kita tambah membutuhkan energi, membutuhkan APD, membutuhkan obat-obatan, terus membutuhkan sarana prasarana yang lain, tempat yang misalnya tempat kita isolasi cuma 20 nih, padahal pasiennya sampai 40 ya kan, kita juga nggak ada tempat kan. Jadi yang kita butuhkan itu adalah teman-teman jangan sampai sakit ya, yang di rumah, yang ada di luar jangan sampai sakit. Nah, supaya tidak sakit, yaitu menjalankan pencegahan tadi. I see. Benar. Saya juga selalu ngomongin sama teman-teman saya, zaman sekarang ini, saat-saat genting sekarang ini, kalau bisa sedapat mungkin jangan sakit. Katakanlah kita diare pun, kalau bisa jangan sampai sakit deh. Kalau kita sakit diare ke rumah sakit juga kan susah juga gitu kan. Rumah sakit kapasitas terbatas gitu kan. Yang penting kita benar-benar sama-sama harus benar-benar menjaga kesehatan masing-masing gitu ya. Caranya paling gampang sih yang saya tahu, yang udah sering disebutin kan, makan makanan yang sehat, olahraga, betul. Minum vitamin kalau perlu, terus sama apalagi ya Mbak? Kira-kira jaga kebersihan tadi gitu ya? Ya, minum air putih yang banyak. Ya, oke. Oh ya, saya tambahin lagi, misalnya kalau pasien sudah meninggal, itu kan saya lihat di TV kemarin sampai ditolak. Sebenarnya kalau dari kami rumah sakit itu sudah melakukan prosedur yang betul. Kayak seperti rumah sakit saya, jadi kita sudah pakai ada petugas yang, jadi pasien itu kan tidak boleh dimandikan. Yes. Ya, jadi di rumah sakit begitu pasien meninggal, kita semua yang sebagai petugas kamar jenazah itu dan perawat sudah pakai pakaian lengkap. Kemudian pasiennya dibawa, kalau perempuan kan, kalau muslim kan ditayamumkan, jadi nggak pakai air, cuma dilap gitu, meskipun tidak sampai menempel, cuma seperti ini kan biasanya kalau yang muslim ya. Habis itu selesai, terus dia dibungkus plastik, terus dibungkus kain, baru ditaruh di peti. Kami biasanya seperti itu. Kalau sudah seperti itu sudah aman, jadi tidak perlu khawatir. I see. Jadi kalau dengan ambulan, supir ambulannya pun sudah tidak pakai itu, cuma paling pakai masker karena itu sudah dalam satu tempat. Ya, dan itu
jadi dari rumah sakit tidak boleh singgah lagi ke rumah. Karena kalau di rumah itu kan dibuka, ditahlilkan tuh nggak usah. Jadi langsung ke tempat pemakaman. I see. Oke. Jadi itu sudah aman. Jadi seharusnya semua tuh tidak jangan takut, karena kan kasihan juga keluarga. Kemarin ada pasien yang bukan pasien kita sih, jadi pasien itu meninggalnya sebenarnya karena jantung, tapi karena meninggal di rumah. Ini karena musim COVID, orang pada takut, mati mendadak, dikiranya karena COVID. Akhirnya dia minta mobil jenazah, tidak ada yang mau ngirim. Kasihan, dari sore, dari jam 3 sampai jam 4 mau dikirim tuh nggak ada yang mau, karena dipikirnya COVID. Jadi jangan terlalu parno. Kalau misalnya bingung, bisa juga kok, misalnya mau ke rumah sakit kami juga bisa ke Wongsonegoro, misalnya tuh telepon atau membutuhkan bantuan apa gitu. Ya. Oke. Berarti sebetulnya kita semua ini masyarakat sebenarnya nggak perlu istilahnya dalam tanda kutip menjauhi orang yang kena COVID seolah-olah kayak dia dapat apa gitu ya. Ini kan hukuman sosial tambahan gitu kan, nggak perlu ya sebenarnya. Iya. Kan dari rumah sakit biasanya sudah mengantisipasi. Apalagi kalau saya dengar kemarin, tapi saya belum baca dengan jelas sih. Jadi nantinya ini kalau Pak Jokowi itu tapi saya ini juga dari informasi dari teman, belum saya cari-cari ininya lagi. Jadi Pak Jokowi itu berusaha mengusahakan banyak yang sembuh. Kalau banyak yang sembuh, nanti yang sembuh itu akan dilempar ke komunitas. Luar biasa. Di komunitas itu nanti dia akan mungkin Edukasi, dari antibodi yang sudah dibentuk ya. Antibodi yang sudah dia timbulkan, karena ini kan virus ya. Virus itu kan kalau sudah kena, mungkin besok lagi dia bisa kena kalau virus ini, tapi besok lagi dia lebih ringan, seperti herpes tuh loh. Iya. Dia bisa kena lagi, tapi dia sudah lebih ringan, tidak seperti dia itu bisa, mungkin dari dia berinteraksi, akhirnya bisa sedikit demi sedikit memberikan edukasi lah ya. Edukasi, dan bisa menimbulkan imun. Gitu okay. Ya, jadi karena dia berinteraksi kan teman-teman, jadi kan dia udah punya antibodi nih. Ya. Cuma memang untuk vaksinnya belum. Vaksinnya kan kita memang belum ada ya, butuhkan 1,5 tahun untuk penelitian ya, ujian. Ya. Oke. Ya deh, ini siang ini kayak mencerahkan sekali Mbak. Paling nggak kita semua harapannya masyarakat itu udah jadi nggak parno lagi, kita benar-benar fight sama-sama supaya pencegahannya lebih cepat, nggak penularannya nggak ada lagi. Thank you banget waktunya. Saya tahu Mbak Lia udah sangat sibuk waktunya. Salam buat teman-teman perawat, tetap sehat selalu ya Mbak. Ya. Oke. Ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman lain di luar sana Mbak? Pesannya kita waspada tapi jangan panik. Ini nanti akan menurun kok. Akan ada waktunya memang peak. Tapi saat di peak itu nanti kita nanti akan turun. Jadi tidak usah terlalu khawatir ya, kita berharap saja semoga cepat turun, yang terinfeksi semakin sedikit sehingga kita nanti semuanya akan bebas dari COVID nih ya. Bebas dari ini ya, dari COVID gitu. Yes. Oke, thank you banget Mbak Tia. Sampaiin salam buat teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. See you ya. Sampai ketemu. Sehat selalu. Selalu Mbak Lia.